Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu semuanya ya. Untuk penyaluran PKH BPNT tahap 1 tahun 2026 sudah mulai disalurkan. Ada yang sudah menerima uangnya ya. Nah, Bapak Ibu, bagi Anda yang mungkin saja belum menerima uang atau mungkin tidak menerima ya, uang bansos maksudnya ya. Nah, sekarang tidak perlu khawatir karena bisa kita cross check pada sistem cek bansos. Jadi pada website cek bansos itu sekarang sudah bisa kita ketahui siapa saja yang cair. Apakah di tahap 1 ini kita kemarin cair atau tidak, itu sekarang bisa dilihat. Nah, informasi terkait cek bansos kemarin sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya ulangi kembali khusus bagi Anda yang mungkin kemarin tidak sempat melihat video saya. Saat ini akan saya bantu perjelas dan perdetail kepada Anda. Nanti juga ada salah satu penyebab ya, salah satu kasus maksudnya, di mana dia itu masuk desil 3, desil 2, dan juga desil 1, tapi bansosnya kok tidak bisa cair, padahal desilnya itu masih layak bansos. Nah, nanti akan saya bantu perjelas dan berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube Muhammad Reza Effendi tentunya. Dan pada kesempatan di hari ini, tepat kita puasa hari pertama ya. Dan pada kesempatan kali ini seperti biasa, di sini saya membantu menginfokan, membantu mesosialisasikan ya Bapak Ibu terkait website cek bansos yang sudah semakin update. Alhamdulillahnya Bapak Ibu, dengan website ini kita bisa tahu apakah bansos kita itu kemarin cair atau tidak. Karena selama ini banyak yang bantuannya mungkin tidak cair, tetangga-tetangganya pada cair, Anda mungkin tidak cair, itu perlu kejelasan. Tanya sana, tanya sini, kadang tanya ke desa, tanya ke petugas, kadang jawabnya cukup lama, atau mungkin sistemnya gangguan ya, atau mungkin hal-hal yang lain. Nah, saat ini Bapak Ibu sudah bisa kita cek sendiri di rumah. Dengan HP saja sudah bisa. Yaitu kita kunjungi website cekbansos.kemensos.go.id, kita masukkan nomor NIK kita, nomor induk kependudukan atau KTP kita pada website itu, nanti kita akan cari. Ketika nanti di sana keterangannya muncul Januari/Maret 2026 dengan status iya ya, statusnya ya gitu ya, itu berarti bantuannya cair Bapak Ibu. Nah, itu bantuannya cair. Entah nanti kalau Anda belum menerima uangnya, bisa Anda cek nanti di kartunya, atau Anda bisa cek rekening koran, cetak rekening koran, kira-kira sudah masuk atau belum di rekeningnya gitu ya. Nah, kalaupun sudah masuk, kira-kira siapa yang mengambil gitu ya. Makanya di sini juga sangat penting Bapak Ibu, saya juga bantu tambahan sosialisasi terkait kartu rekening ya. Bahwasanya kartu merah putih itu sebisa mungkin dan wajib sebenarnya dipegang sendiri-sendiri ya, dipegang sendiri-sendiri agar nanti tidak menimbulkan kecurigaan siapa sih yang mengambil uang gitu ya. Karena memang Anda dengan ATM itu Anda bisa mengambil sendiri di mesin ATM, bisa mengambil sendiri di mesin EDC atau mesin gesek, semua bisa Anda lakukan sendiri ya, agar nanti apa? Agar nanti jelas pengeluaran uangnya. Jadi terkait kartu, agar nanti tidak salah paham, dipegang sendiri-sendiri ya Bapak Ibu ya. Kita kembali lagi ke topik pembahasan kita terkait penyebab tidak cair ataupun cara ceknya ya. Cara ceknya itu bisa menggunakan aplikasi atau website cek bansos tersebut. Jika nanti statusnya iya, ya sebenarnya sudah cair, tinggal nanti dicek kembali atau ditunggu. Misal nanti tidak cair, itu nanti akan ada keterangan seperti ini Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Nanti kalau tidak, ya berarti di tahap itu bansos Bapak Ibu semua memang tidak cair. Kalau memang seperti itu, ya tidak perlu berpikiran negatif apakah nanti bantuannya diambil petugas, diambil perangkat desa atau kelurahan, tidak perlu Bapak Ibu ya. Karena sudah jelas di aplikasinya, memang jelas bantuannya tidak cair dengan keterangan tidak. Kalau keterangannya tidak, ya berarti bantuannya memang benar tidak cair gitu ya. Saya kira itu terkait cek bansos sudah jelas. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu, yaitu terkait desil rendah tapi kok tidak bisa dapat bansos. Jadi ini ada satu kasus Bapak Ibu di mana dia itu masuk desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, desil 5,
yang seharusnya desil 1 sampai 5 ini sebenarnya itu bisa mendapatkan bansos, entah itu PKH, entah itu BPNT ataupun PBIJK, tapi kok dia tidak bisa dapat bansos. Nah, ini ada beberapa kendala yang kami temukan Bapak Ibu. Nah, ini mungkin juga terjadi pada Anda, di mana Anda keluarga masih desil 1, 2, 3, 4, tapi bansosnya tidak cair. Itu karena apa? Yang pertama apa? Yang pertama bisa jadi Bapak Ibu punya kendala perbedaan identitas antara Dukcapil, Kependudukan Pencatatan Sipil atau KTP-KK dengan data bank atau data perbankan. Nah, itu biasanya akan menyebabkan gagal cetak rekening atau gagal burekol, ya, gagal cetak buku rekening kolektif alias burekol. Nah, itu biasanya akan menyebabkan bantuannya menjadi tidak cair karena ada perbedaan identitas. Kalau ini murni kesalahannya karena identitasnya itu berbeda dengan data kependudukan. Kalau berbeda, biasanya bank itu tidak bisa menerbitkan buku tabungan. Kalau tidak bisa menerbitkan buku tabungan, ya bantuannya tidak bisa tersalurkan. Itu alasan yang pertama yang kami temukan, Bapak Ibu ya. Berikutnya, alasan yang kedua, desil rendah tapi bantuannya tidak cair. Nah, ini itu punya aset ya. Yang kedua ini dia punya aset. Di mana kemarin desilnya 1, 2, 3 tapi ternyata sekarang terdeteksi punya aset ya, punya aset entah itu tanah, entah itu kendaraan ya, entah itu tiba-tiba listriknya menjadi gede atau dayanya menjadi bertambah. Itu juga akan berakibat bansos menjadi tidak cair. Mungkin ada yang tanya, Mas, saya tuh tidak punya aset sama sekali. Nah, ini Bapak Ibu, ada kasus di daerah kami di mana dia itu sebenarnya tidak punya aset sama sekali, tapi identitas asetnya atas nama yang bersangkutan. Nah, ini unik. Kenapa kok seperti itu? Bisa jadi identitas atau KTP KK-nya pernah dipinjam oleh orang lain untuk membeli sebuah kendaraan atau untuk membeli sebuah aset misal tanah, untuk meminjam uang misal di bank ataupun di jasa peminjam uang lainnya. Nah, itu menggunakan identitas dari si penerima bansos. Nah, ini juga akan berakibat bansosnya menjadi tidak cair karena terdeteksi dia punya aset. Sedangkan di tahun 2025, 2026 kan sekarang terus-terusan dilakukan yang namanya growth checking, juga dilakukan pemadanan data DTSEN. Nah, di situ akan terbaca Bapak Ibu di mana dia punya aset apa saja, punya aset terbaru apa saja di tahun ini terbaca. Maka ini saran saya kepada jenengan semua para penerima bansos ya. Jika nanti identitasnya dipinjam oleh orang lain ataupun oleh keluarga, kerabat dan sebagainya, silakan ditanya dulu dengan baik-baik untuk apa? Karena identitas itu sekarang sangat mempengaruhi bansos, ya, karena semua berbasis nomor induk kependudukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyimak info di channel YouTube Ahmad Rizal Effendi. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.